Pertemuan kita sekarang adalah bab ke-17 atau qaidah ke-17 Nahwul Wadi juz 1. Langsung saja, yurfa'u al-fi'l mudhari idza lam tasbiqhu adatun min adawatin nasbi awil jazmi. Fi'il mudhari itu harus dibaca rafa ketika tidak kemasukan amil nawasib ataupun amil jawazim. Nah, kemarin yang kemasukan amil nawasib dan amil jawazim. Ketika kemasukan amil yang menasobkan, maka harus baca nasob. Ketika kemasukan amil yang menjazmkan, maka harus dibaca jazm. Dan ketika tidak kemasukan amil yang menasobkan atau menjazmkan, maka harus dibaca rofa. Contohnya tatiru. Tatiru ini fi'il mudhari karena didahului oleh huruf mudhoro'ah yaitu ta. Ya'udu juga sama. Nah, tatiru itu harus dibaca rofa karena tidak kemasukan amil nawasib ataupun amil jawazim. Nah, tatiru ini harus dibaca rofa karena tidak kemasukan amil nawasib ataupun jawazim. Langsung saja ke qaidah selanjutnya. Bab qaidah ke-18. Tadkhulu kana 'alal mubtada'i wal khabari fatarfa'u al-awwal wa yusamma ismaha wa tansibu tsani wa yusamma khabaruha. Kana itu bisa masuk kepada mubtada dan khobar. Ketika mubtada dan khobar itu kemasukan kana, maka mubtada itu harus dibaca rofa dan menjadi isimnya kana. Nah, kemudian kalimat yang kedua atau kalimat yang kedua yang asalnya itu khobarnya mubtada, kemasukan kana menjadi khobarnya kana yang harus dibaca nasob. Mithlu kana fima taqaddama wa sara wa laysa wa asbaha wa amsa wa adha wa dhalla wa bata wa tusamma hadhil af'al akhwati kana. Dan seperti halnya kana dalam penjelasan yang telah lewat, yaitu lafaz sara, laysa, asbaha, amsa, adha, dhalla, bata, dan lafaz-lafaz tadi yang telah disebutkan itu dinamakan akhwatnya kana. Likulli fi'lin min hadhil af'al mudhari'un wa amrun ya'malani amal madi ila laysa fala ya'ti minha mudhari'un wala amrun. Setiap kalimat fi'il pada kana wa akhwatuha dari fi'il mudhari' dan amarnya itu beramal seperti halnya fi'il madinya, kecuali laisa, karena laisa itu tidak datang atau tidak ada, hanya berupa fi'il madi saja. Nah, contoh di sini al-baitu nadhifun. Al-baitu ini dia jadi mubtada, nadhifun dia menjadi khobarnya mubtada. Nah, mubtada itu harus dibaca rofa, alamat rofanya dhamma dhahirah karena dia isim mufrad. Nah, nadhifun ini juga harus baca rofa, alamat rofanya pakai dhamma dhahirah karena dia juga isim mufrad. Nah, ketika kemasukan kana, maka al-baitu itu harus dibaca rofa, hanya saja kedudukannya bukan lagi menjadi mubtada tapi menjadi isimnya kana. Sedangkan nadhifan ini asalnya rofa karena jadi khobarnya mubtada, ini harus dibaca nasab karena menjadi khobarnya kana. Dan yang semuanya itu beramal seperti halnya kana wa akhwatuha. Cukup ya. Sekarang kita langsung lanjut saja. Bila ada sesuatu yang kurang jelas atau terlalu cepat, silahkan diulang-ulang saja atau boleh bergabung di grup kami Kitab Kuning Channel. Selanjutnya inna wa akhwatuha. Inna wa anna wa ka'anna wa lakinna wa laita wa la'alla. Lafad inna, ana, ka'anna, lakinna, laita, dan la'alla itu bisa masuk kepada mubtada dan khobar. Ketika inna serta teman-temannya masuk kepada mubtada, maka lafad yang pertama yang tadinya menjadi mubtada berubah kedudukannya menjadi isimnya inna. Nah, lafad yang kedua
yang dibaca rofa itu yang tadinya khobarnya khobarnya inna, sekarang harus dibaca rofa tapi kedudukannya menjadi mubtada khobarnya inna. Jadi amalnya itu tangsibul isma wa tarfaul khobar. Nah, contohnya di sini ya jangan jauh-jauh ya. Al-qamaru misbahun. Al-qamaru ini menjadi mubtada dan misbahun ini menjadi khobar. Nah, ketika kemasukan ka'anna atau salah satu daripada kawannya inna, maka al-qamaru ini harus dibaca nasab karena menjadi isimnya ka'anna. Sedangkan misbah itu menjadi dibaca rofa, tapi kedudukannya itu bukan menjadi khobarnya mubtada, tapi sekarang itu menjadi khobarnya ka'anna. Udah ya. Nah, sekarang kaidah ke 22. Yujarru al-ismu idza sabaqahu harfun min hurufil jarri al-atiyah. Wa iya min wa ila wa an wa ala wa fi wal ba wal lamu. Isim itu harus dibaca jar ketika didahului oleh huruf dari salah satu huruf dari beberapa huruf jar yang akan datang atau yang akan disebutkan. Yaitu contohnya, bukan contoh ya, lafadz-lafadznya min, ila, an, ala, fi, ba, dan lam. Contohnya di sini yaitu nazala al-matar minas sama. Nah, asama ini dia harus dibaca jar karena kedahuluan dari min. Kedahuluan lafadz min atau bertemu langsung dengan min. Nah, ketika bertemu langsung dengan min, di mana kalimat isim yang jatuh setelah huruf jar, maka dia harus dibaca jar. Nah, ini alamat jarnya itu memakai kasroh karena dia itu isim mufrad. Langsung saja kaidah selanjutnya. Annatu laudhu. Annatu laudhun yadullu ala sifatin fismin qablahu wa yusamma al-ismu al-mausufu man'utan. Annatu yasma'ul man'ut fi raf'ihi wa nasbihi wa jarrihi. Kemudian yang dinamakan naat yaitu lafadz yang menunjukkan sifat dari isim yang disebutkan sebelumnya. Dan isim yang menjadi sifat ini isim yang disifati ini itu namanya man'ut. Naat itu sifatnya, sedangkan isim yang sebelumnya itu dinamakan man'ut. An-na'tu yasba'ul man'ut fi raf'ihi wa nasbihi wa jarrihi. Sedangkan naat itu mengikuti man'utnya dalam tingkah rofa, nasab, dan jarnya. Nah, contohnya di sini hadza kitabun mufidun. Nah, mufidun ini itu menjadi tarkibnya itu menjadi naat karena menjelaskan sifatnya daripada kitab yang berfaedah. Hadza ini kitabun, kitab mufidun yang berfaedah. Kitab ini itu sangat berfaedah. Di mufidun ini itu tarkibnya menjadi naat karena mensifati daripada kitab. Nah, naat ini mengikuti i'rab daripada man'utnya. Nah, mufidun dibaca rofa karena mengikuti kitabun yang menjadi khobar. Khobar itu harus baca rofa. Maka mufidun ini naatnya harus baca rofa. Nah, kitaban ini juga dibaca nasab. Kitaban dibaca nasab karena menjadi maf'ul bih daripada lafadz qara'tu. Sehingga mufidan ini yang naatnya kitaban, di mana kitaban ini dibaca nasab, maka mufidan pun dibaca nasab. Kitabin, kitabin, fi kitabin. Kitabin ini dibaca jar. Kenapa? Karena kemasukan huruf jar fi. Maka mufidin ini pun harus dibaca jar karena mengikuti daripada man'utnya.
Ya, cukup sekian dari kami. Jika ada kesalahan ataupun yang lainnya, silakan tinggalkan di kolom komentar. Kalau mau ikut gabung dengan grup WA kami di Kitab Kuning Channel, karena kami juga punya 2 akun YouTube ya, Kitab Kuning Channel sama Ahmad El Fatih Channel. Cukup dari kami. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan melanjutkan Nahlul Wadih juz 2. Cukup dari kami. Walafuminkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.